Arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yadrukunahunna al-fahru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'i bin nujumi wan niyahati. Itu kata Rasulullah, arba'un, ada 4 perkara fi ummati yang menimpa pada umatku. Min amri jahiliyah, itu adalah perkara jahiliyah. Berarti ada 4 perkara perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh umatku. La yadrukuhunna, mereka tidak meninggalkannya itu umatku, sekalipun mengetahui itu sesuatu yang haram. Jadi ada 4 perkara itu termasuk perbuatan jahiliyah, umat Islam sekalipun haram tidak meninggalkannya. Maksudnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian, tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, dengan silakan buka halamannya, itu halaman yang 52 itu. Itu hurima ahwalu alal mayyit, itu beberapa hal yang diharamkan, yang dilakukan oleh kerabat mayit kepada yang mati itu. Jadi perkara yang diharamkan dilakukan oleh kerabat si mayit. Yang pertama yaitu niyahah. Niyahah itu kalau menurut bahasa kita meratapi mayit. Tapi niyahah kalau menurut bahasa Arab artinya itu yaitu meratapi mayit. Bahasa Arabnya seperti itu, namanya niyahah. Bahasa Indonesia meratapi mayit. Nah, kalau diambil di dalam kitab, an-niyahatu ma'hudah minan nuh, itu niyahah itu diambil dari kalimat dalam bahasa Arab nuh, nun, kemudian wawu, kemudian ha. Makanya ada nabi yang namanya Nabi Nuh, kan seperti itu ya. Jadi niyahah kalau bahasa kita meratapi mayit, itu diambil dari pola nuh, nun, wawu, ha. Kalau ditasrif dalam bahasa Arab, naha, kemudian yanuhu, kemudian nuh. Artinya yang disebut dengan meratapi mayit adalah raf'u syauti bil bukai, itu mengangkat atau mengeraskan suara
tatkala menangis, mengeraskan suara tatkala menangis. Berarti kalau kita artikan seperti itu, yang dimaksud dengan meratapi mayit adalah menangis dengan keras atau menjerit tatkala ditimpa musibah kematian yang menimpa kepada keluarganya. Bahasa Arabnya niyaha, bahasa Indonesianya meratapi mayit. Makanya kemudian ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Berarti meratapi mayit termasuk perkara yang dimana Islam melarangnya. Istilahnya yaitu niyaha. Kemudian berikutnya, waqad jaa al-ahaditsu musrihah, dan sungguh telah ada di dalam hadis Nabi, yang dimana hadis itu telah mengharamkannya. Wa an Abi Malik al-Asy'ari, itu dari Abu Malik al-Asy'ari, ana Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadisnya itu ada di situ, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yadrukunahunna al-fahru fil ahsabi wa ta'anu fil amsabi wal istisqa'i bin nujumi wan niyahati. Itu kata Rasulullah, arba'un, ada 4 perkara, fi ummati, yang menimpa pada umatku, min amri jahiliyah, itu adalah perkara jahiliyah. Berarti ada 4 perkara perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh umatku. La yadrukuhunna, mereka tidak meninggalkannya, itu umatku, sekalipun mengetahui itu sesuatu yang haram. Jadi ada 4 perkara itu termasuk perbuatan jahiliyah, umat Islam sekalipun haram tidak meninggalkannya. Maksudnya seperti itu. Di antaranya adalah, yang pertama adalah al-fahru fil ahsabi. Al-fahru itu membangga-banggakan, fil ahsabi keturunan atau nasab. Jadi yang pertama membangga-banggakan nasab atau keturunan. Umat Islam banyak nggak yang seperti itu? Anak keturunan Kiai Gus, anak keturunan yang katanya notabene nasabnya bersambung dengan Rasulullah, Habib. Ada yang keturunan katanya dia itu berdarah biru karena dia jalur nasabnya bersambung dengan Rapon, sehingga istilah bahasa kita darah biru, dan yang lain-lain. Hari ini umat Islam terhadap hal-hal seperti itu seakan-akan ada di kalangan kaum muslimin yang betul-betul menampakkan atau membangga-banggakan nasab. Padahal kita tahu dalam Islam itu mengarah kepada satu pengertian, manusia semuanya sama. Manusia kan hakikatnya sama. Entah itu orang Arab, entah itu Indonesia, entah itu orang Malaysia, semuanya keturunan anak Adam sama. Kalau kita ambil jalur, kita semuanya keturunan Nabi, bukan? Ya, keturunan Nabi Adam kabeh. Hanya ya, makanya Rasulullah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila absyarikum wala illa, yaitu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana wajah-wajah panjenengan. Allah juga tidak pernah melihat warna-warna kulit panjenengan, tetapi yang Allah lihat hati-hati panjenengan. Kalau dalam konteks hadis yang lain, ketakwaan panjenengan. Kalau dalam konteks hadis yang lain, keimanan panjenengan. Berarti yang melatar belakangi manusia itu bisa menjadi mulia, itu bukan keturunannya, tapi karena imannya, karena ketakwaannya. Artinya, yang ada di musola ini, siapa mereka yang paling mulia? Misal, jenengan takon siapa yang paling mulia di musola ini, maka disandarkan bukan kepada nasabnya, tapi kepada sandaran iman dan ketakwaannya. Jadi panjenengan nek tanglet di antara kita semuanya, siapa yang paling mulia? Ya sing paling takwa di antara kita semuanya. Itulah yang paling mulia di sisi Allah, bukan karena terkait masalah yaitu keturunan atau nasab. Kalau panjenengan berbicara masalah nasab, Abu Lahab kasing dia bedingna nang Al-Qur'an karena ayat tabbat yada abil lahabi wa tab. Dia itu adalah
pamannya Nabi. Jadi jalur nasabnya cedek Nabi tidak? Bahkan dia pamannya. Kemana-mana yang namanya Abu Lahab itu ikut. Nabi di pasar, dia ada di belakangnya. Nabi berbicara kepada para jamaah haji, dia ada di belakangnya pula. Tatkala Nabi berdakwah di pasar-pasar, dia ada di belakangnya pula. Tapi tatkala kemudian dia senantiasa menyertai Nabi, bukan dia itu beriman kepada Nabi. Tapi tatkala Nabi berbicara, maka kemudian dia menyusuli dengan perkataan, jangan kemudian engkau hiraukan perkataan keponakanku. Muhammad maksudnya. Dia itu pendusta, dia itu pembohong. Jadi nek Nabi dakwah, dheweke semau menggonggong. Setelah didakwai oleh Nabi, dia bicara seperti itu. Dan kalau kita lihat garis keturunannya, dia pamannya Nabi. Kalau memang standar manusia mulianya itu di nasab, Abu Thalib atau bahkan Abu Lahab, dia adalah orang yang mulia. Kenapa kemudian dia diabadikan di dalam Al-Quran sebagai orang yang tidak mulia? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga nasab menolak anggapan terkait masalah membangga-banggakan nasab. Ini bagian dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ini ada cerita. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan muadzin Nabi. Kulitnya hitam karena dia keturunan bangsa Afrika. Dia kulitnya hitam, badannya kurus, rambutnya keriting. Dia muadzin dari Rasulullah SAW di zaman Nabi. Suatu saat, tatkala ia bertemu dengan sahabatnya itu Abu Dar di simpang kota Madinah. Dia bertemu dengan sahabat yang lain di simpang kota Madinah pada saat itu. Lantas Abu Dar, tatkala melihat yaitu Bilal bin Rabah, lantas Abu Dar berkata, wahai si hitam dari ibu yang hitam. Caranya bahasa Nedek apa? Hei hitam si ibu ni kudang. Kayaknya ya. Dia mengatakan seperti itu, wahai anak yang hitam dari ibu yang hitam, pekat. Lantas sebetulnya tatkala dia mendengar panggilan dari sahabatnya Abu Dar, Bilal bin Rabah sakit hati. Ya maklum lah, mulanya dalam Islam merawli senjane ngundang dengan julukan yang tidak disukai oleh seseorang itu. Senengannya apik-apik, diundangnya Bagong. Apa namanya ya? Ya kan ya, ini nggak boleh sebetulnya. Nah, contohnya pada kasus ini, tatkala kemudian Bilal bin Rabah mendengar panggilan dari Abu Dar, dia memanggil wahai si hitam, ibu yang hitam pula. Lantas kemudian dia merasa sakit hati. Lantas kemudian dia bergegas menuju kepada Nabi. Karena sakit hati, dia langsung pergi menuju Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya mengadukan seperti itu. Mengadukan kepada Rasulullah. Tujuannya bukan berarti kemudian dia benci kepada Abu Dar, bukan. Cuma hanya saja supaya masalah ini selesai. Tidak berujung kelak akan dibalas di akhirat. Sehingga ingin selesaikan dia. Tanpa sepatah kata pun dia tinggalkan Abu Dar pergi menuju Nabi. Dan Abu Dar, sahabat Rasulullah juga, melihat kondisi seperti itu kemudian dia merasa bersalah. Maklumlah, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekali dia berbuat kesalahan maka cepat dia menyadarinya. Antum kalau suatu saat berbuat kesalahan, cepat menyadarinya, kemudian memperbaiki, Anda orang beriman, Anda orang baik. Contohnya di dalam Al-Quran kan disebutkan, wa idza kasabu bisyai'at, tatkala mereka itu berbuat kejelekan-kejelekan, maka cepat-cepat dia mendekat ingat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Makanya kemudian Abu Dar, begitu dia memanggil sahabatnya dengan panggilan seperti itu, dia sadar, wah ini salah ini dosa ini. Lantas kemudian hatinya gelisah, pikirannya pun tak karuan. Lantas dia bergegas pula menuju Rasulullah SAW. Sehingga kemudian dia menyusul untuk pergi menuju Rasulullah SAW. Begitu sampai di depan Rasulullah, lantas Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, apakah betul kamu memanggil saudaramu, yaitu sahabatmu ini, dengan panggilan sesuatu yang tidak nyaman? Itu panggilan jahiliyah.
yaitu engkau memanggil hitam dari ibu yang hitam. Jawabnya Abu Dhar, iya wahai Rasulullah, aku memang memanggil demikian. Kata Rasulullah, sungguh itu adalah panggilan-panggilan jahiliyah. Itu adalah panggilan-panggilan jahiliyah. Maka tatkala kemudian melihat kesalahan itu, Abu Dhar lantas kemudian berkata kepada Bilal, wahai Bilal, aku telah memanggilmu dengan sebutan yaitu seorang yang hitam dari ibu yang hitam. Baiklah, aku ingin meminta maaf dan meminta halal atas segala kesalahanku itu. Maka kemudian dia meletakkan pipinya di tanah, dan Bilal bin Rabah disuruh untuk menginjakkan kaki di pipinya, suruh kemudian ditekan ke bumi. Sambil dia berkata, wahai Bilal, aku telah memanggil engkau dengan sebutan seperti itu. Aku hari ini meminta halal, supaya kemudian kelak di akhirat tidak berujung jadi masalah. Sungguh, apakah kemudian kau sudi memaafkanku? Bilal bin Rabah sesungguhnya sudah memaafkannya. Tapi kemudian Abu Dhar memaksa Bilal bin Rabah kakinya supaya menginjakkan pipinya, yaitu kepalanya Abu Dhar di tanah. Sehingga kemudian dengan terpaksa kemudian diinjaklah kepala Abu Dhar oleh Bilal bin Rabah sambil berkata, yaitu Abu Dhar Al-Ghifari, wahai Bilal bin Rabah, aku telah memanggilmu dengan panggilan yang seperti itu, aku merasa berdosa. Maka sungguh pemilik kepala ini tidak lebih mulia daripada dirimu. Setelah itu selesai. Masya Allah ya, kenek sahabat Nabi punya kesalahan dulu langsung diselesaikan sehingga supaya tidak berujung di hari akhirat. Makanya kemudian di sini disebutkan itu berbangga-bangga dengan keturunan termasuk perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian berikutnya, waqa'nu fil ansabi, atau yaitu mencela keturunan atau mencela keturunan. Yang dimaksud dengan mencela keturunan atau mencela ayah kita, mencela ibu kita adalah termasuk bagian dari kita mencela keturunan apabila kita berselisih. Antum berselisih dengan orang, lantas kemudian saling memaki, saling mengeluarkan umpatan dari lisannya. Satu kemudian melecehkan orang tua dia, dan dia membalas melecehkan orang tua ini. Maka yang seperti ini termasuk mencela keturunan atau mencela kedua ibu dan papa. Antum padu pada padu. Siji ngomong ngelekna bapak kedeweke, karena bales ngelekna bapak kedewek. Yang seperti ini termasuk bagian dari mencela keturunan. Kadang-kadang kan digawa seperti itu ya. Waduh rame digawa ramane sing wis ninggal. Pancen bahasa ramamu ngono kan. Padahal wis ninggal. Nah sampai balas mencela orang tua dia yang telah meninggal. Maka yang seperti ini termasuk bagian dari mencela keturunan. Boleh dewek emosi atau kesu, kan di dalam hadis Nabi la taghdab walakal jannah. Jangan marah untuk musuh surga. Karena marah itu yang dimaksud menahan emosi, menahan marah adalah menjaga lisan ataupun perbuatan tidak menghasilkan perbuatan yang jelek. Ini teramat sulit bagi orang yang menahan marah. Karena biasanya nek wong wis emosi kan omongannya nggak karuan. Jadi iya. Kadang-kadang sikil papate dan yang lainnya mudah kafe. Dan berikutnya, wal istisqa'i bin nujumi, wal istisqa'i meminta hujan, bin nujumi kepada bintang ahli nujum atau dukun, pawang. Meminta hujan kepada pawang hujan, dukun, ahli nujum, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Ini termasuk bagian dari yang dilarang di dalam Islam, karena ini perbuatan jahiliyah. Dan berikutnya, waniyaha, yaitu niyaha. Niyaha ya tadi meratap mayit. Berarti ada perbuatan jahiliyah. Kaum muslimin mengetahui itu tidak boleh, tapi banyak yang melakukan karena mereka kaum muslimin tidak meninggalkannya. Membangga-banggakan keturunan, mengingkari atau mencela keturunan, meminta hujan kepada ramalan bintang atau ahli nujum, atau meratapi mayit.
termasuk meratapi mayit ini. Termasuk meratapi mayit. Menurut sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jabir bin Abdullah. Jadi ada sahabat Nabi yaitu Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Dia menyebutkan, ini termasuk meratapi. Kunna namudu, kami menganggap yaitu berkumpul-kumpul di tempat kematian untuk makan ataupun minum. Maka kami menganggap sahabat Nabi niyahah itu termasuk meratapi mayit. Sehingga kita dilakukan ya. Antum kumpul-kumpul di tempat kematian, makan, minum di tempat kematian, maka ini termasuk bagian dari meratapi mayit. Kumpul-kumpul di tempat kematian, makan, minum apa? Karena wong mati pada diundangi, ya sedina, rong dina, telung dina, ngasih pitung dina. Kok pada medang, pada dahar, nang kono. Ini jenengannya kan makan minum di tempat kematian. Kau 40 dina diundang maning. Engkau 1 dina diundang maning. Engkau nek wis 1000 dina wis rampung. Mulane wis iki wis ora ditemani maning. Kan ya, ini termasuk niyaha, termasuk bagian dari meratapi mayit. Yang seperti ini banyak enggak? Ada enggak? Langka tapi apa? Padahal itu dilarang. Dan berikutnya